الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وعلى تبعهم والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين sidang Jum'ah Masjid Al-Huda rahimakumullah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat umum untuk jamaah semua dan tentunya khusus untuk pribadi khatib agar senantiasa kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Predikat takwa harus ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini khatib membawakan tema mukmin itu produktif. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105 memerintahkan pada kita semua yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya untuk menyeru pada kita semua, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau seminggu yang lalu bangsa ini memperingati Hari Pahlawan yang tentunya beliau-beliau yang telah wafat memperjuangkan negara ini itu telah beramal soleh, beramal yang dimana dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pada hari ini ada sebagian yang memperingati Hari Guru. Artinya pelaksanaannya sudah dilaksanakan, yang mana beliau-beliau para guru mempunyai jasa menorehkan pendidikan untuk siswa-siswanya. Lalu bagaimana kita? Kita sebagai mukmin yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
Katakan Muhammad pada sahabat-sahabat, pada mereka yang mau mendengarkannya, kaum mukmin, berbuatlah, beraktivitaslah, beramal solehlah kalian tatkala seorang hamba menorehkan kebaikan, membuat suatu kebaikan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan dirinya sendiri, kemudian bermanfaat pula untuk orang lain. Yang ini harus menjadi karakter mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah ketika dia bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu mukmin harus senantiasa melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang bisa dinikmati bersama-sama, bukan perbuatan yang meresahkan bersama-sama, bukan perbuatan yang meresahkan sesama. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan juga akan dilihat oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini bagian yang menjadikan Rasul memberi syafaat pada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunatan hasanatan, falahu ajruhu wa ajru man amila bi min ghairi an yanqusa minhu syai'a." Hadis ini motivasi bagi kita semua agar melakukan suatu perbuatan yang baik, yang dengan harapan kebaikan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih generasi kita. Karena ketika kita melakukan suatu kebaikan diikuti oleh orang lain, diikuti oleh generasi kita, pahala akan terus mengalir pada kita yang memulainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disaksikan oleh Rasul. Kemudian Allah lanjutkan, wal mu'minun. Kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, catatan yang kita torehkan dalam kebaikan akan dilihat pula oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga berdampak in khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Ketika kita berbuat baik, banyak orang yang melihat kebaikan kita, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Namun sebaliknya, ketika keburukan yang kita lakukan, keburukan pula yang akan kita terima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bagi siapa yang beramal soleh, yang berbuat baik, ketaatan, kemaslahatan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baik itu dari golongan laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan kehidupan yang layak, yang baik. Dan tentu kebaikan ini Allah siapkan dari dunia
dan di akhirat nanti. Dengan catatan boleh ketika amalnya itu mengharapkan pujian dari manusia, dari orang lain, di dunia Allah kasih. Namun ketika kita mampu beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan balasan yang kontan di dunia dan di akhirat. Man kana yuridu harsad dunya nazid lahu fi harsih. Bagi siapa, maaf, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Bagi siapa yang mengharapkan dari perbuatannya itu tanaman yang akan diunduh nanti di akhirat, nazid lahu fi harsih, janji Allah akan aku tambahkan di akhirat pasti. Ketika ia ikhlas karena Allah, di dunia pun Allah berikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita sebagai mukmin berusaha untuk selalu meningkatkan amal soleh kita, baik itu untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat banyak, yang dimana ketika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah akan berikan kehidupan yang layak, yang baik di dunia maupun di akhirat. Namun mohon maaf bila dalam melakukan suatu perbuatan itu karena manusia saja, bukan karena Allah, maka boleh dapat pujian, boleh dapat piagam, dapat penghargaan, namun di akhirat tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita mukmin yang tentunya harus mempunyai orientasi hidup yang jauh, bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi kita mukmin mempunyai pandangan, mempunyai orientasi kehidupan yang kekal di akhirat, tentu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskanlah dalam melaksanakan suatu perbuatan, karena keikhlasan inilah yang Allah akan memberikan balasan yang kontan di dunia dan di akhirat. Amal dari orang yang tidak ikhlas boleh kelihatan di dunia, namun asarnya, dampaknya mungkin tidak seberapa. Namun ketika dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, asarnya, dampak dari perbuatan itu akan luas dan terus menerus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi mukmin harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Bagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita mengevaluasi dari semua aktivitas kita. Sudahkah cukup amal soleh kita? Lebih baik, banyak, atau hanya sekedarnya saja, atau bahkan banyak kemaksiatan kita. Kemudian mari bersama-sama kita mempunyai pandangan untuk esok hari harus lebih baik, harus lebih baik dan lebih baik. Lebih-lebih kita mempersiapkan kehidupan kita untuk akhirat nanti. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat At-Taubah tadi
wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kita berbuat dalam kehidupan ini akan dibuka oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah nanti di akhirat. Maka dari itu, waktu yang masih ada, kesempatan yang masih ada, mari kita gunakan sebaik mungkin agar torehan catatan kehidupan kita di akhirat menjadikan Allah ridho pada kita, menjadikan kita bahagia. Jangan sampai ketika kita melihat catatan amal kita, kita susah dan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang khatib sampaikan, semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar senantiasa kita berusaha untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu akan bisa kita nikmati, akan dinikmati oleh keluarga kita, dinikmati oleh masyarakat banyak. Kenikmatan tersebut bisa dinikmati di dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Dalam mengarungi kehidupan ini, senantiasa kita beristiqomah dengan selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar langkah-langkah kita, langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi problematika kehidupan ini, kita bisa sabar, istiqomah sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya hal hadirun ittaqullah faqad fasal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan pada jamaah semua umumnya, kembali untuk khatib pribadi khususnya, agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita bertakwa, di luar masjid tetap istiqomah dalam ketakwaan. Pada khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam keimanan kita. Kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan ketaatan pada Allah, mampu meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada kita kekuatan untuk menjadi mukmin kamil, mukmin yang sempurna, keimanan kita terjaga, kemudian kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة